Kalau nyebarkan di situ mungkin dia benar bisa hukum mati, tapi kalau hanya sebatas lewat transit, kayaknya mereka tutup sebelah mata gitu loh. Selama ini kita hanya sebatas care kepada masalah pemberantasan sabu, tapi kita tidak peduli dengan masalah rehab, sehingga permintaan tetap banyak. Sampai itu juga memang daya belinya juga tinggi gitu. Selama ini penyalahguna yang divonis harusnya direhabilitasi, tapi semuanya ternyata ditempatkan di lapas. Yang terjadi apa? Mereka kumpul dengan bandar, mereka kumpul para pengedar. Yang terjadi apa? Naik tingkat, naik kelas. Tadi Pak Kepala juga nyinggung jaringan internasional gitu ya kan. Ini biasanya supply ini dari mana saja nih Pak Kepala? Yang paling banyak? Kita bisa identifikasi. Kalau ganja sudah pasti itu produk lokal dari Aceh semuanya. Nggak ada yang lain. Kalau daerah lain ya sekian persennya aja. Untuk produk seperti metavitamin, baik itu sabu maupun dari ekstasi, saat ini memang suplai terbesar dari Tiongkok. Itu hasil anatomi kita dari pusat sudah mengidentifikasi. Yaitu jalur mereka sudah jalur populer, masuk ke Malaysia ke kita. Nah lucunya juga kita mungkin secara G2G kita sudah dari pusat sudah melakukan upaya agar Malaysia juga lebih care lagi lah gitu loh. Karena apa? Kayaknya kok lewat sana kok bebas-bebas saja gitu kan? Iya. Nah ini serbuannya kan ke kita semua ini gitu loh. Nah rupanya dari sana kalau yang penting dia tidak menggunakan tidak disebarkan di negaranya, ya ancaman hukumannya lebih ringan itu. Makanya kalau di sana di Tiongkok ya? Kalau dia di Malaysia. Di Malaysia. Iya. Kalau nyebarkan di situ mungkin dia benar bisa hukum mati, tapi kalau hanya sebatas lewat transit, kayaknya mereka tutup sebelah mata gitu loh. Yang terjadi ya kita kewalahan. Nah, itu loh. Dan jadi jalurnya dari Tiongkok ke Malaysia baru masuk Indonesia. Gitu ya? Jalur darat tadi melalui Kalimantan, jalur laut melalui Samudra ini Selat Malaka ini. Medan, Aceh, Batam, Riau itu pintu-pintu masuk. Jadi kalau saya sedikit menyimpulkan tadi yang disampaikan Pak Kepala, berarti memang kenapa tinggi peredaran narkoba di tempat kita ini? Di samping permintaan juga tinggi, banyak, samping itu juga memang daya belinya juga tinggi gitu. Karena selisih harganya, disparitasnya itu begitu tinggi. Kalau di sana kata Pak Kepala itu tadi 1 kilonya 500, di sini bisa sampai miliaran gitu. Iya, betul. Jadi artinya motif ekonomi sangat. Itu sebenarnya sangat ekonomi itu. Ya. Terus kemudian yang membuat marak Lampung tadi kan dibilang marketing yang tinggi, tapi di sini memang daerah transit. Namanya orang transit itu kan ya kadang iseng juga, iyalah sebarkan sebagian lah ke sini turunkan di Lampung. Itulah yang menambah. Gitu. Iya. Akhirnya pasarnya makin luas. Semakin ya itu menguntungkan mereka gitu. Iya. Lalu koordinasinya ini seperti apa ini Pak Kepala? Kalau BNN kan sudah jelas tadi tugasnya apa. Sementara di kepolisian juga ada direktorat juga yang menangani soal narkoba. Nah ini koordinasinya seperti apa dalam hal pemberantasan narkoba termasuk dengan organisasi lainnya? Jadi begini, secara kelembagaan kita mempunyai 3 tugas pokok utama. Ya, pertama tugas pokok kita sebenarnya adalah pencegahan. Ya, yang kedua tugas pokok kita adalah rehabilitasi. Ini tugas pokok ya. Terus yang terkini adalah pemberantasan. Jadi pemberantasan, jadi kalau bahasa hukumnya itu sudah ultimum meridium, sudah upaya yang paling terakhir lah. Ya. Makanya kita lebih cenderung kepada rehabilitasi. Pemberantasan pun kalau di BNN itu targetnya bukan target penyalahguna lagi. Target kita adalah jaringan. Jadi minimal dari pengedar, supplier sampai ke bandar. Kita tidak, kalau penyalahguna kita rehabilitasi gitu loh. Nah, terkait koordinasi kita dengan rekan-rekan di kepolisian ya. Saya rasa tidak ada masalah. Cuman saat ini kita membantu suatu badan, bukan badan ya, tapi sistem criminal justice system tambahan yang ini akan memberikan proporsionalitas terhadap penyalahguna, pengedar, dan bandar. Jadi selama ini, kembali saya cerita tadi, tidak berhasilnya strategi kita, sehingga selama ini kita hanya sebatas care kepada masalah pemberantasan sabu,
tapi kita tidak peduli dengan masalah rehab, sehingga apa? Permintaan tetap banyak. Nah, ini salah satu dalam rangka itu adalah kita membuat TAT namanya, tim asesmen terpadu. Manakala ada rekan-rekan Polri yang nangkap misalnya penyalahguna yang barang buktinya cuma di bawah 1 gram, yaitu sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung agar dilakukan barang bukti rehabilitasi. Yang di bawah 5 gram gitu ya? 1,5 gram. 1,5 gram. Terus kalau ekstasi kalau nggak salah 2 atau 3 butir lah gitu. Kemudian indikator berikutnya adalah yang dites yang bersangkutan tes urin positif. Nah, itulah yang menjadi benteng kita adalah agar nanti apabila murni dia itu seorang penyalahguna, kita sarankan kita membuat hasil TAT itu menjadi panduan hakim untuk memvonis. Intinya apa? Kalau dia penyalahguna ya nanti diserahkan divonis dalam rangka rehabilitasi. Proses rehabilitasi ya kalau kita punya di Kalianda, terus di BNN juga punya klinik, termasuk di setiap rumah sakit itu sebenarnya adalah tempat IPWL, institusi penerima wajib lapor, termasuk pelaksana eksekusi, ya. Karena sudah surat keputusan Menteri tahun 2018 sudah mengisyaratkan mewajibkan itu semuanya. Nah, kenapa begitu? Karena apa? Selama ini penyalahguna yang divonis harusnya direhabilitasi, tapi semuanya ternyata ditempatkan di lapas. Yang terjadi apa? Mereka kumpul dengan bandar, mereka kumpul para pengedar. Yang terjadi apa? Begitu dia keluar bukannya sembuh, makin parah. Bukan, naik tingkat, naik kelas. Jadi pengedar. Jadi Tapi faktanya, sorry Pak Kepala. Jadi gini, mohon maaf. Iya. Jadi ini dalam tanda petik berarti ada salah kontribusi CJS. Okay. Karena apa? Harusnya memvonis penyalahguna itu ke rehabilitasi, jangan di sana. Karena apa? Memang lapas itu tidak didesain untuk merehabilitasi. Oke. Nah, saya meneruskan ya apa yang disampaikan Pak Kepala tadi. Harusnya korban ini kan direhabilitasi. Betul. Faktanya, kita banyak temukan banyak sekali mereka itu korban justru di penjara. Benar. Maka penjara penuh. Benar. Cocok. Dan ini data di Lampung ini saja dari sekitar kemarin kita sudah datakan hampir sekitar 4.000 lah narapidana narkotika itu. Itu hampir 400-nya sendiri penyalahguna. Nah, secara nggak langsung kan mereka dikader di situ gitu loh. Nah, makanya nanti konsep ke depan TAT ini sudah kita laksanakan. Jadi misalnya mereka yang cuman dapat barang bukti kayak gitu langsung kita asesmen. Inti asesmen adalah cuma ada 2 hal aja. Pada saat kita asesmen ternyata hasil pemeriksaan kita asesmen hukum mengatakan bahwa dia adalah bukan bagian dari jaringan, misalnya dia bukan pengedar, dia bukan mengambil keuntungan dari proses peredaran jual beli itu, dia hanya sebatas karena dia diajak teman, terus kemudian dia belum tahu dan memang murni karena penyalahguna. Nah, itulah yang kita akan berikan saran kepada hakim. Intinya itu aja. Kalau dia bukan dari jaringan sebatas penyalahguna murni, kita sarankan hakim akan memvonis untuk direhab. Di mana? Dijelaskan di situ. Misalnya di Koloka Kalianda dengan program ini, kita sudah tahu, sudah jelaskan di situ. Karena proses asesmen bukan hanya asesmen hukum aja, asesmen medis juga, asesmen psikologi juga. Jadi lengkap. Misalnya si A ini masuk penyalahguna hasil penyelidikan medis kan, terus kemudian kita sudah tahu komposisinya. Oh, ini yang digunakan jenis ini. Sudah sekian ketergantungannya, sehingga polanya adalah dengan rehabilitasi 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan. Nah, itu sudah jelas di dalam tergambar itu, sehingga hakim pada saat memvonis, dia divonis rehab selama sekian bulan, di mana jelas. Gitu. Berarti sebelum vonis, ya memang harus bisa dibuktikan betul. Kalau dia itu sebagai korban. Gitu. Nah, itu fungsinya TAT. Fungsinya TAT itu. Dia memang benar korban. Kalau misalnya setiap orang itu yang ditangkap, mereka mendapat pendampingan itu nggak Pak Kepala? Pasti. Kan itu sudah dilindungi hukum. Ya kan ancamannya kan kalau memiliki menguasai kan sudah di atas 5 tahun. Kewajibannya adalah kalau misalnya dia tidak mampu, penyidik wajib berhak memberikan bantuan hukum secara karena gratis. Begini, kalau kita lihat yang terjadi seperti tadi data-data yang ada di lapas, gitu ya kan? Itu kan mayoritas mereka banyak yang masuk di lapas itu penyalahguna narkoba, rata-rata mereka korban. Kalau itu berjalan, harusnya kan mereka nggak sampai di lapas. Harusnya gitu, harusnya di rehabilitasi kita di Kalianda. Nah, itu makanya kita berarti ada sistem yang nggak jalan ini gitu. Nah, itu makanya kita buat TAT filterisasi itu. Untuk meluruskan lagi filterisasinya di TAT ini biar kita memproporsionalkan
kalau seandainya penyalahguna tidak akan lagi masuk ke lapas. Tapi larinya ke kita, ke rehabilitasi kita atau di Kalianda. Karena kalau semua masuk lapas ini jadi beban negara juga. Beban negara. Seperti kasus kemarin di lapas di Tangerang kan korbannya pelaku narkoba semua. Nah, ini Pak Kepala. Jadi itu kan termasuk masalah narkoba ini sering juga didapati sindikat itu berasal dari dalam lapas, dalam penjara gitu ya kan. Nah, ini seperti apa langkah BNNP dalam pemberantasan jaringan lapas? Bagaimana koordinasi komunikasinya dengan Kemenkumham? Jadi selama ini ya, begitu kita lahir dulu sudah ada namanya MOU dengan Kementerian Kanwilkumham. Nah, untuk tingkat teknis kita sudah membuat namanya PKS, perjanjian kerjasama, ya. Jadi kita sudah selama ini sudah sinkron lah, kolaborasi kita sudah bagus. Manakala hasil deteksi kita ini adalah dikendalikan oleh lapas, ya, lapas langsung memberikan informasi dan sama-sama menangkap si tersangka ini, ya. Ini faktanya kemarin kalau nggak salah selama di sini sudah ada yang divonis mati karena dikendalikan lapas 2 kali kita tangkap. Sudah ada itu. Nah, yang terakhir kemarin yang 50 kilo itu kan juga dikendalikan dari lapas. Kita sudah kerjasama bagus. Kita bisa tersangkakan. Terus kalau menggelar razia-razia di lapas juga nggak ini apa namanya itu nggak ada hambatan-hambatan? Nggak ada. Mereka juga welcome karena kan sudah satu suara lah gitu. Karena ini sebenarnya kan sudah menjadi konsumsi publik. Kalau banyak sekali ungkap kasus itu didapati ya ternyata pengendaliannya dari dalam lapas gitu. Nah, itu salah satu kekhawatiran nasional bahwa itulah kenapa dari lapas malah menjadi pusat konsentrasi pengendalian. Nah, itu salah satu bentuk kekhawatiran kita, tapi secara pusat juga sudah dikoordinasikan lah ya. Apakah mungkin ada begini juga Pak Kepala? Proses hukum kita yang kadang-kadang terlalu lambat juga untuk proses mengeksekusi. Contoh orang sudah hukuman mati tapi masih sekian tahun. Benar itu. Eksekusinya terlalu lama. Nah, kalau proses peradilan terlalu panjang. Kalau masalah eksekusi itu sudah karena political will. Karena kan sudah Pak Presiden yang menjadi otoritas lah ya. Kita nggak bisa mencampuri kan. Tapi itu juga mempengaruhi. Pasti berpengaruh. Karena semakin nggak pernah ada kasus orang dimatiin, wah tambah mereka rame-rame ke sini. Karena yang lain-lainnya kan seperti orang kenapa nggak berani di Filipina? Jangankan bandar, pengedar aja sudah mati di jalan mereka. Limbahnya kan ke kita ini. Iya. Jadi dihajar ke sana lari ke sini gitu. Iya. Itu yang terjadi. Nah, kemudian ini Pak Kepala tadi sudah nyinggung. Ini kan hampir di seluruh lapas di Indonesia. Ini kan over kapasitas. Betul. Dan terbanyak kasus narkoba. Betul. Nah, seperti yang terjadi di Lapas Tangerang baru-baru ini yang terbakar, ya kan? Itu juga hampir dominasinya itu kasus narkoba. Nah, kemudian pemerintah kan memberikan himbauan agar pemakai narkoba direhabilitasi. Betul. Nah, ini juga dituangkan dalam SEMA nomor 4 2020. Betul. Nah, ini apa saja syarat seseorang yang ditangkap itu untuk masuk rehabilitasi narkoba? Nah, gini, kan pada saat TAT itu ada 3 proses. Satu asesmen medis, asesmen psikis ya, baru asesmen hukum. Nah, itu terkait dengan asesmen hukum. Kriteria apakah mereka itu direhab atau bukan, yang saya bilang tadi. Hasil pemeriksaan, ternyata dia bukan dari jaringan. Bukan dari jaringan itu begini misalnya. Saya juga pemakai juga pada saat ditangkap, tapi ternyata hasil pemeriksaan saya, yang jual saya gitu loh. Saya dengan ada pemakai berikutnya yang saya yang penjual. Nah, itu. Atau saya adalah pengedar. Ya, saya mempengaruhi teman saya untuk pakai. Nah, ini saya nggak bisa direhab karena saya bagian dari jaringan namanya. Walaupun barang buktinya cuma tadi sama kecil. Nah, lain cerita kalau namanya penyalahguna itu adalah kondisi yang dia tidak tahu sebelumnya dan dia tidak kenal jaringan dan dia murni hanya sebatas penyalahguna atau memang mereka yang sudah edik, sudah kecanduan, mungkin dibuktikan dengan surat pernah berobat segala macam. Nah, itu yang prioritaskan kita untuk direhabilitasi. Karena mereka ini yang rawan oleh jaringan untuk dipengaruhi. Nah, makanya sebenarnya konsep rehabilitasi itu paling ditentang oleh para bandar-bandar. Kalau bisa para penyalahguna itu semuanya masukin di penjara. Karena apa?
secara otomatis dia jadi kader nanti. Jadi calon bandar-bandar atau pengedar-pengedar baru. Justru rekrutmennya di situ. Rekrutmennya di situ, gitu loh. Iya kan? Itu makanya kalau perlu semuanya dioperasi, masukin ILP semuanya, senang bandar itu. Karena dia bisa jualannya makin laku. Makin laku, buka cabangnya makin banyak. Itu. Ya. Nah, kemudian cerita soal rehabilitasi ini, Pak Kepala. Apa saja sih yang dilakukan dalam proses rehabilitasi itu, dan kemudian memang mereka setelah itu bisa nggak pulih 100% total? Oke. Jadi ya ini secara teknis lah ya, secara teknis. Ini saya bedakan. Kalau yang di Loka Kalianda itu rata-rata mereka yang hasil namanya kompulseri. Kompulseri itu hasil vonis yang mereka direhab di Kalianda. Tapi kan yang misalnya tidak cukup bukti, misalnya polisi hanya menemukan tes urin saja, nggak akan bisa diproses kan? Nah itu yang biasa dilimpahkan ke kita untuk kita rehabilitasi, ya. Nah ada tiga syarat utama pada saat pemeriksaan medis itu kan. Setelah dites tes medis ya, terus kemudian ada namanya pasca rehabilitasi. Pasca rehabilitasi itu begini, misalnya pada saat seseorang setelah kita rehabilitasi kan maksimal sampai 9 bulan tuh, ada 3 tahap. Tahap pertama yang ringan cuma 3 bulan, paket 6 bulan dan paket 9 bulan. Nah setelah 9 bulan selesai ini, dia dinyatakan selesai secara medis, manakala apa? Pada saat dites darah dan dites urin dia sudah tidak ada bekas-bekas narkotika ya. Terus kemudian ada syarat setelah itu kita tidak lepaskan. Ada namanya pasca rehab ya, sampai minimal 1 tahun ya. Kita kasih pendampingan dalam proses rehabilitasi pun ternyata yang kita gunakan memberikan keterampilan buat mereka. Misalnya ada namanya daya kreatif lah, kita berikan mereka pelatihan kalau misalnya dia bisa anyaman bambu segala macam, kadang kita kasih bantuan untuk alat-alatnya agar mereka pada saat nanti kembali ke masyarakat dia sudah punya kegiatan, punya ekonomi baru yang bisa lebih produktif. Berapa lama Pak Kepala? Yaitu program yang paling lama itu yang 9 bulan. Nah, setelah itu mereka sudah selesai sampai 9 bulan ada pasca rehab. Ini kita pantau terus ya. Pantau terus dalam rangka apa? Yang paling penting dalam program rehabilitasi adalah intinya apa? Agar dia tidak kembali ke komunitas. Itu yang paling penting. Makanya pertanyaan terakhir tadi, apakah bisa menjamin sepenuhnya? Itu kembali ke sini, kembali ke personnya, walaupun secanggih apapun obatnya, apapun secanggih metodenya, tapi kalau dia tidak bisa, imannya tidak kuat, kembali ke komunitasnya ya nggak sembuh lagi. Gitulah. Jadi memang harus berangkat dari individunya, gitu. Termasuk. Jadi kalau sembuh total, tergantung kalau dia memang niatnya pengen sembuh total ya bisa. Yang penting kau nggak ikut lagi nggak mengulangi lagi kan intinya gitu. Kalau sembuh bisa, tapi secara medis bisa. Rehabilitasi di samping keterampilan spiritualnya juga ada lengkap. Makanya di Loka Kalianda itu lengkap. Ada masjid, ada gereja, ada pura, ada binrohtanya lah gitu loh. Jadi dan selalu diisi dengan kegiatan, tidak boleh vakum untuk itu. Nah, kemudian Pak Kepala, tadi kan kita janjikan 45 menit. Nah, ini kita tambah ini Pak Kepala, karena diskusi kita enak ini. Aduh, yang penting viewer tidak bosan saja lah. Jadi materinya biar nggak gantung gitu Pak. Iya. Nah, ini kan kita masuk ke proses edukasi. Iya. Nah, proses edukasi apa yang dilakukan oleh BNN Provinsi Lampung dalam upaya mengedukasi masyarakat kita, khususnya yang anak-anak muda, supaya mereka tidak terjerumus ke penyalahgunaan narkoba? Jadi gini, proses edukasi yang konvensional lah, kan selama kita sudah rutin lah laksanakan kegiatan sosialisasi ke semua tingkat dasar pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA. Itu sudah rutin, termasuk di perguruan tinggi. Makanya setiap ada kegiatan orientasi kalau siswa baru itu. Dan kita juga sudah buat PKS, perjanjian kerjasama dengan seluruh sekolah-sekolah di Lampung ini, termasuk perguruan tinggi terutama ya. Sehingga pada saat ospek itu ya, pasti ada momen-momen kita memberikan sosialisasi masalah narkoba. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah membentuk Satgas. Yang di universitas itu ada 2 universitas yang sudah terbentuk itu. Jadi mahasiswa yang anti narkoba, dia sebagai tim jadi tim penyuluh dan jadi TO juga. Minimal dia mampu berperan menjadi penyuluh masalah narkoba di lingkungan sekolahnya.
Terus untuk yang lebih formalnya lagi, kita juga sudah membuat PKS ya, perjanjian kerjasama dengan Dinas Pendidikan agar memasukkan dalam program dalam kurikulum setiap pendidikan masalah pencegahan narkotika ini di semua level pendidikan. Nah terus khusus dengan tingkat yang dasar SD dan pra sekolah itu. Nah, apalagi kalau kita mengenal dalam dunia pendidikan itu ada namanya time usia emas atau golden age ya. Itu kira-kira di atas 6 tahun ke bawah lah. Nah, itu nanti akan kita dalam kurikulumnya akan kita berikan semacam permainan termasuk indoktrinasi ya. Sehingga mulai dari bawah sadar mereka sudah merekam dan akan terbawa sampai mereka dewasa. Artinya apa? Indoktrinasinya apa? Intinya adalah bahwa ya narkoba itu udah satu kata begitu mereka dengar narkoba yang ada adalah kematian. Pokoknya hal yang memburuk lah. Hal yang jahat lah, sehingga muncul traumatik dalam benak mereka dan terekam dalam alam sadar mereka sampai dia dewasa. Iya. Kita ingat sekali kan dulu waktu kita masih kecil ya, misalnya, ini mohon maaf, tapi ini sebenarnya cerita yang salah ya, tapi ini pengalaman pribadi saya. Dulu waktu kita kecil kalau kita nakal tuh ya, orang tua itu kalau kamu nangis lagi itu ada Pak Polisi nih tak. Iya. Kan gitu. Yeah. Jadi seolah polisi itu nakut-nakutin. Sekarang cerita itu. Sampai sekarang, bener kan? Iya. Nah itu terpatri karena kita dulu masih bawah sadar itu otak kita terpatri. Nah itu akan kita akan tiru, gitu loh. Jadi begitu dengar kata narkoba, yang ada adalah kematian, merusak, mengerikan, terus kemudian neraka. Nah itu, sehingga muncul antipati. Dengan antipati otomatis mereka akan anti bener dengan masalah. Begitu dengan narkoba aja, mereka sudah menyatakan berontak, apalagi lihat wujudnya. Nah itu, sampai ke tingkat kurikulum kita ke sana. Iya. Nah, kemudian soal masalah edukasi juga terkait dengan pelibatan masyarakat ini. Ya. Apa namanya Pak Kepala? Ya. Apa saja yang sudah dilakukan dari kita BNN dalam pelibatan masyarakat umum gitu. Termasuk mungkin pemberdayaan masyarakat seperti bisa dari tokoh agama, dari organisasi kepemudaan dan organisasi lain. Kita di tupoks kita di program pencegahan itu namanya P2M dan program rehabilitasi itu Kapit Rehab. Di P2M itu punya program, jadi setiap tahun kita mencetak namanya relawan-relawan ya. Itu dari seluruh aspek sosial. Dari segala macam, entah tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kita libatkan langsung. Jadi setiap tahun kita mencetak itu. Antara 150 ya, itu setiap tahunnya. Nah, terus kemudian untuk rehabilitasi kita mencetak namanya agen pemulihan ya. Agen pemulihan itu kita mencetak merekrut masyarakat relawan-relawan yang care dengan masalah rehabilitasi, kita latih, terus kemudian kita kasih sertifikasi dan mereka kita berikan kewenangan untuk rehabilitasi awal. Minimal dia sebagai agen-agen pemulihan lah di kampung-kampung dia, di sekitar ekosistem komunitas dia, sehingga ini akan sangat membantu kita tercover untuk itu. Nah itu untuk pelibatan masyarakat. Terus yang kedua, sebenarnya dalam Undang-Undang 35 itu sudah diatur bahwa masyarakat itu harus wajib berperan serta dalam rangka untuk peran P4GN itu. Misalnya kalau di lingkungannya ada pengedar segala macam, ya sebenarnya harus wajib lapor. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan dan saya deklarasikan bahwa kalau misalnya ada keluarga kita, ada sahabat kita yang terpapar narkoba, Anda jangan takut ya. Silahkan datang ke BNN, ada 3 jaminan yang akan kita berikan. 1, kalau dia penyalahguna, laporan kepada kita. 1, tidak kita pidana. Pertama itu jaminan kita. Jaminan yang kedua apa? Kita wajib untuk merawat, karena mereka bukan tersangka tapi pasien yang harus diobati. Itu penyalahguna. Yang ketiga, privasinya akan kita jaga. Itu. Jadi jangan takut untuk melapor. Jangan takut melapor. Jangan takut ditangkap gitu ya. Iya. Penyalahguna bagi kita itu adalah pasien, bukan tersangka. Tolong ini dia kesempatan ini mudah-mudahan masyarakat luas bisa mendengar langsung. Korban gitu. Mereka itu korban. Yang kedua akan wajib kita untuk rehabilitasi. Ya tadi kembali masalah strategi pemberantasan. Selama kita masih berproses penyalahguna adalah tersangka, tidak akan mengurangi demand. Karena apa? Orang cenderung takut. Orang cenderung akan menyembuhkan diri. Yang terjadi apa? Ya peredaran tetap berlangsung walaupun bandar-bandar pengedar dihantam terus. Nah itu makanya dalam kesempatan ini
kami sampaikan kepada publik semuanya, kalau ada keluarga yang terpapar, jangan takut, lapor ke BNN. Kita jamin tidak kita pidanakan. Yang kedua, kita jamin kita akan sembuhkan. Iya. Dan kita akan rahasiakan. Begitu. Nah, saya ingin penegasan sedikit lagi Pak Kepala. Soal tadi pengaruh atau bahaya narkoba terhadap pembangunan sumber daya manusia kita. Gitu. Seberapa besar pengaruhnya, dampaknya gitu Pak? Menurut saya sangat besar sekali. Karena memang targetnya mereka, seperti dari data kita juga kan, ranking kedua pelajar mahasiswa ini. Anda bisa bayangkan generasi muda yang saat ini jadi pelajar dan perguruan tinggi ya. Kalau mereka sudah terpapar narkoba, harusnya kalau dia normal di 2045 nanti, dia mungkin sudah jadi bupati, sudah jadi gubernur, sudah jadi pimpinan redaksi Kupas Tuntas misalnya kan. Tapi dia tidak akan sampai, karena apa? Mentalnya sudah dihantam dong dengan narkoba. Kalau sudah kena narkoba itu ya semuanya serba hilang. Semangat hidup nggak ada, pemalas, penipu, pembohong, pemberontak. Apa mungkin jadi calon pemimpin kayak gitu? Nggak akan mungkin. Pasti itu korelasinya langsung kalau narkoba itu. Istilahnya bayar tuntas. Itu makanya wajib hukumnya harus kita perangi. Kalau kita sayang dengan rakyat kita. Ingat, Lampung itu 31.811 rakyat kita yang terpapar narkoba yang harus kita tolong ini. Dan BNN itu bukan siapa-siapa. Kalau tanpa dibantu oleh para stakeholder di sini, Pemda terutama. Jadi semua harus kerjasama ya? Harus Pak, harus kolaborasi. Nggak bisa kita sendiri gitu. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung ini Pak Kepala, ini juga udah kita tambah tadi 15 menit karena diskusinya asik sekali Pak Kepala nih. Terima kasih. Nah, ini mungkin himbauan dari Kepala BNNP Lampung dengan masyarakat Lampung. Silakan Pak Kepala, closing statement dengan masyarakat kita. Terima kasih saudara-saudaraku rakyat Lampung. Kami menghimbau pada kesempatan ini sebagai closing statement saya. Satu, ada 3 jaminan tadi rekan-rekan. Kalau ada keluarga kita yang terpapar narkoba, saudara kita, teman kita, jangan takut, laporkan kepada kami BNN. Kami akan memberikan 3 jaminan. 1, kita tidak akan pidanakan. Itu prinsip. Yang kedua, kita akan sembuhkan, karena penyalahguna adalah pasien yang harus diobati, bukan tersangka. Yang ketiga, kita jamin identitasnya akan kita rahasiakan. Dan yang terakhir, mari kita ciptakan Lampung bersinar, bersih dari narkoba. Salam sehat, salam hangat, salam sehat, bebas narkoba. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala. Diskusi yang sangat menarik sekali hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan wawasan pemirsa Kupas Televisi dimanapun berada. Demikian tadi diskusi kami dengan Kepala BNNP Provinsi Lampung, Brigjen Pol Dr. Andus Edi Swasono MM. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini menambah ilmu dan wawasan kita bersama, sehingga kita semua menjadi generasi-generasi yang produktif. Amin. Terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba ini bukan hanya tanggung jawab dari BNN saja atau pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Kemudian himbauan dari kami, di masa pandemi COVID, untuk kita tetap menggunakan protokol kesehatan dimanapun kita berada sebagaimana anjuran pemerintah, sehingga kita tetap sehat dan produktif di masa pandemi. Saya Donald Haris Yohotang pamit undur diri. Kita ketemu lagi di diskusi dengan narasumber dan tema yang luar biasa. Sekian dan terima kasih.